Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, banyak yang japri menanyakan mengenai apa manfaat rendam es sampai sebadan badan. Iya, karena ada video kemarin yang dipublikasikan yang saya rendam es sebadan badan selama kurang lebih 4 menit. Nanti akan saya bahas secara terpisah. Sebelumnya kita saksikan dulu videonya berikut ini. Oke, kita akan rendam es. Nah, ya, tujuan dari latihan rendam es ini adalah untuk menaikkan dopamin sampai 350%. Ini salah satu manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan protein HSP, heat shock protein. Ini manfaatnya besar sekali. Kemudian mental fokus, dengan melawan ini nyali kita, fokus kita, kondisian pikirannya itu bener-bener harus serius. Harus serius. Kita melawan rasa sakit seperti ini gitu kan. Semua area tubuhnya kena, kemudian merasakan nyeri yang luar biasa. Ini harus betul-betul dikondisikan sedemikian rupa supaya apa, kita nggak pernah tahu kapan situasi berat dalam hidup ini terjadi pada diri kita. Maka harapannya adalah hanya dengan melatih diri ini, diri berarti secara keseluruhan utuh ya, berarti raganya, pikirannya, perasaannya, keyakinannya bahwa kita mampu menggerakkan seluruh potensi tubuh ini menjadi satu kesatuan. Itu disebut dengan laser fokus. Masuk begini, ini kita nggak bisa mikir kerjaan gitu kan, nggak bisa mikir yang lain, kita aja bisa mikirkan diri kita sendiri aja, jadi sangat mindfulness sekali. Nah, ini yang kemudian menjadi manfaat yang luar biasa besar. Ya, awalnya memang sangat menyakitkan, tapi sekali lagi latihan ini adalah untuk mental fokus. Kalau misalnya latihan sendiri di rumah, mulai dari tangan dulu aja. Setelah itu wajah 30 detik, tangan 1-3 menit, wajah 30 detik, kemudian kaki 30 detik. Kapan waktu terbaik untuk berlatih rendam es ini? Waktu terbaik untuk berlatih rendam es adalah 2-4 jam setelah bangun tidur. Jadi yang terbaik adalah di pagi hari dengan suasana seperti ini. Kenapa? Karena dopamin rilis pagi hari itu membuat seseorang jadi lebih punya tenaga. Jadi lebih punya tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lebih fokus, lebih bersemangat pada apapun goal yang dia mau capai pada hari itu. Jadi ini enak sekali rasanya. Kalau belum merasakan, datang di camp fundamental OMG. Nanti kita ajari caranya. Dan ini safe selama tidak dilakukan dengan ruangan yang terlalu tinggi. Ini kan pendek. Makanya dipakai kolam renang anak. Karena pendek saja. Ini saya duduk berdiri seperti ini. Ya. Dengan kondisi seperti ini ya nikmati saja. Semua rasanya itu nikmati saja. Karena ini maknyos sekali, enak sekali, melatih mental fokus yang luar biasa, enak sekali. Nah, keluar dari es ini Anda harus menggerakkan otot. Ya, karena aliran darah agar bersirkulasi kembali. Seperti itu. Latihan es pagi hari mantap. Camp Fundamental OMG. Ya. Ya, jadi seperti terlihat di video itu ada banyak manfaat ketika dilakukan teknik rendam es. Untuk pemula disarankan tidak langsung jebur ke kolam es seperti yang ada di video saya. Jangan, nggak boleh, nggak boleh. Untuk pemula nggak boleh, kecuali ditemenin ya, kecuali ditemenin. Kenapa? Karena itu betul-betul memerlukan latihan dulu sebelumnya, keseriusan mental fokus dan sebagainya harus temenin.
Nah, maka yang amannya bagaimana? Yang amannya adalah, oke, dulu kameranya sebentar, biar bisa ditulisin. Karena kalau pakai standarnya, apa namanya, standarnya kamera zoom itu, dia tidak bisa diapa-apain, nggak bisa ditulisin apa-apa. Oke, ini saya setting dulu biar tidak mirror. Ya, nah kalau sekarang enak, sekarang bisa ditulisin. Ya, saya mulai ya. Manfaat rendam es. Rendam es ini biasa disebut sebagai cold exposure atau ice bathing. Nah, kita sebut saja cold exposure. Kalau ice bathing berarti kan ada kolam es di situ. Kalau di sini kita sebut saja cold exposure lebih gampang. Ya, beberapa manfaat diantaranya pertama adalah menurunkan gula darah. Yang kedua, membakar lemak. Yang ketiga, meningkatkan protein HSP, heat shock protein. Heat shock protein itu adalah protein yang lahir dari ketika yang lahir dari respon tubuh ketika tubuh kita terpapar oleh temperatur yang ekstrim. Nah, kalau dari judulnya adalah heat shock protein, berarti panas. Jadi kalau seorang itu kena luka bakar, maka secepat itu otak akan memberikan respon agar protein HSP-nya keluar dan melakukan recovery secepat-cepatnya. Jadi dia bersifat anti-inflamasi, antivirus, antibakteri, begitu. Jadi ini tangguh sekali. Tapi tentu tidak mungkin latihannya harus dibakar dulu gitu kan. Sangat bahaya sekali. Maka latihannya adalah dengan direndam es juga sama. Maka temperatur dingin pun memiliki efek untuk meningkatkan protein HSP. Kemudian apa lagi? Yang keempat adalah meningkatkan dopamin. Ya, juga serotonin sampai 350%. Jadi luar biasa ya. Jadi dengan latihan seperti ini aja, serotonin Anda, dopamin Anda naik sampai 350%. Kemudian apa lagi? Yang kelima adalah meningkatkan fokus dan awareness dan kesadaran terhadap lingkungan, termasuk diri sendiri. Yang keenam, mindfulness. Ya, karena pada saat jebur itu tidak mungkin Anda bisa ingat dengan pekerjaan gitu kan, tidak mungkin Anda bisa ingat dengan situasi-situasi lain selain dari pada saat itu Anda harus fokus. Kemudian yang tujuh adalah mitokondria biogenesis. Nah, kita terus saja meningkatkan mitokondria biogenesis. Ya, apa nih? Biogenesia, biogenesis. Ini dia. Nah, apa itu mitokondria biogenesis? Mitokondria biogenesis adalah mitokondria yang kemudian menggandakan dirinya sendiri, membelah dirinya sendiri, menggandakan dirinya sendiri sehingga jumlahnya lebih banyak. Sebagaimana kita tahu bahwa mitokondria itu merupakan organel sel, bagian dari sel yang berperan atau bertanggung jawab dalam proses generating energy atau ATP. Jadi dia adalah generator selnya, powerhouse selnya. Jadi kalau mitokondria begini itu berarti jumlah mitokondria yang semakin banyak, maka sel itu menjadi semakin bertenaga, ya kan? Nah, rata-rata jumlah mitokondria misalnya kayak di sel otak, di sel saraf di otak itu antara 1.500 sampai 2.000 atau 2.500 mitokondria per sel. Sedangkan kalau di jantung itu rata-rata antara 5.000 sampai 200 ribuan mitokondria, jumlah mitokondria per sel. Jadi di jantung itu banyak sekali. Jadi kalau mitokondria biogenesis, maka terjadi penggandaan atau duplikasi mitokondria di seluruh sel-sel tubuh, maka sel-sel tubuh Anda menjadi semakin bertenaga, semakin kuat, semakin menghasilkan ATP yang luar biasa. Nah, tapi sekali lagi, walaupun fungsi-fungsi ini hanya beberapa jenis saja, dan ini saya tulis saja dan lain-lain. Nanti saya bahas di video terpisah. Nah, jadi meskipun katakanlah
kita dapat manfaat sebanyak ini, tetap latihan-latihan seperti itu harus dilakukan secara rasional dan berhati-hati. Maka dari itu saya tidak pernah menyarankan orang langsung jebur ke kolam gitu kan, nggak usah. Mulai saja yang paling sederhana. Pertama, siapkan ember kecil, baskom kecil, isi air, isi es, lalu pertama rendam wajah 15 sampai 30 detik atau sesuai dengan kemampuan napas. Jadi tarik napas dulu, lalu rendam wajah 15 sampai 30 detik. Setelah itu selesai, dilap mukanya. Berikutnya rendam tangan sampai sebatas pergelangan tangan. Sampai segini aja, sampai sebatas pergelangan tangan. Masukkan, lalu tahan 1 sampai 3 menit. Jadi maksimal 3 menit aja, cukup. Jelas ya? Ini hanya pergatas pergelangan tangan. Selesai itu, angkat, dilap-lap lagi. Lalu taruh ember atau baskomnya ke lantai, kaki dipakai untuk berendam. Sebatas ya pergelangan kaki atau mungkin naik sedikit dari pergelangan kaki, tergantung dari ukuran baskomnya aja. Jadi silakan sesuaikan aja. Kalau ukuran baskomnya agak tinggi ya berarti mungkin bisa sampai ke betis gitu kan. Tapi kalau baskomnya pendek ya mungkin sampai pergelangan kaki naik dikit nggak apa-apa. Nah itu untuk pemula itu saja. Jadi tidak untuk melompat ke kolam es seperti saya. Kalau saya sudah terlatih, jadi jangan jangan ditiru. Nanti kalau Anda sudah terlatih atau ada yang bimbing atau ada teman atau ada pelatih di sampingnya baru boleh. Kalau enggak jangan. Jelas ya. Jadi cukup wajah 15 sampai 30 detik, tangan 1 sampai 3 menit masuk ke ember, baru kemudian kaki masuk ke ember 30 detik saja sudah cukup. Mas, boleh nggak kalau kakinya aku tambah karena rasanya lebih kuat nih? Boleh, 1 sampai 3 menit saja sudah cukup. Jadi maksimum 3 menit aja. Nggak usah lama-lama. Nah, jelas ya. Lalu kapan waktu terbaik? Nah, saya tulis ini ya. Ini saya gedein dulu ya. Oke. Kapan waktu terbaik untuk latihan rendang es? Lakukan saat setelah bangun tidur hingga 2 sampai 4 jam setelahnya. Ya, lakukan setelah bangun tidur hingga 2 sampai 4 jam selanjutnya. Jadi kalau ada bangun tidur jam 5, maka dilakukan maksimal jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi 2 sampai 4 jam setelahnya. Mas, kalau misalnya habis bangun tidur kemudian saya langsung lakukan, boleh nggak? Boleh. Atau ke toilet dulu juga boleh. Atau mandi dulu juga boleh. Karena masih dalam rentang itu. Jelas ya? Atau misalnya bangun subuh, lalu sholat. Selesai sholat, langsung latihan es, boleh nggak? Boleh. Karena masih masuk pada rentang. Kenapa? Karena Anda akan naikkan dopamin. Anda akan menghasilkan mitokondria biogenesis. Diperbanyak jumlah mitokondrianya, maka pada hari itu Anda akan menjadi sangat bertenaga sekali. Jelas ya? Nah, jadi sekali lagi, saya ingatkan, bagi, terus di sini ya, bagi pemula, dilarang langsung eh, eh, nyebur ke kolam es. Ya, bagi pemula, dilarang langsung nyebur ke kolam es. Tentu saja, kecuali ada pembimbing, ada pelatih, atau teman yang dapat membantu. Ya, jelas ya. Kecuali pembimbing, ada pelatih atau teman yang dapat membantu. Kemudian, pastikan bahwa jika memang Anda pengen nyebur kolam es, Anda sudah memiliki persiapan terlebih dahulu. Anda rajin latihan fisik, gitu kan, minimal push up, kemudian otot-ototnya terlatih, mental fokus terlatih, baru Anda boleh nyoba. Tapi kalau enggak, jangan. Maka yang harus dilakukan bagi pemula, yang dapat, yang boleh, kita anggap begitu ya, dilakukan bagi pemula adalah satu, rendam eh, es pada area wajah 15 sampai 30 detik atau sesuai kemampuan detiknya ya. Kemudian rendam es pada area kedua lengan sebatas pergelangan tangan.
Ya. Ini 1 sampai 3 menit dengan idealnya 3 menit. Kemudian yang ketiga, rendam es pada area kedua kaki sebatas pergelangan kaki hingga betis atau lutut. Ini bergantung pada ukuran baskomnya. Jelas ya, bergantung pada ukuran baskomnya. Jadi kalau ukuran baskomnya agak-agak tinggi, maka Anda bisa sebatas lutut, setinggi betis atau lutut. Jika pendek, maka sebatas mata kaki, pergelangan kaki, itu sudah boleh. Lama waktunya 1 sampai 3 menit dengan idealnya pada 3 menit, 30 detik, maaf, 30 detik sampai dengan 3 menit. Nanti silakan sesuaikan ya. 30 detik sampai dengan 3 menit. Silakan diatur, nanti disesuaikan. Oke, jadi ini yang boleh dilakukan bagi pemula. Saya kasih bold di sini ya. Yang boleh dilakukan untuk pemula. Nah, gini aja. Biar enak kelihatannya. Nes, begitu. Rendam es pada area wajah 15 sampai 30 detik. Ya, 30 es cuma 30 detik. Rendam es pada area kedua lengan sebatas pergelangan tangan 1 sampai 3 menit. Nah, gini aja ya, biar satu layar. Rendam es pada area kedua kaki sebatas pergelangan kaki hingga betis lutut 30 detik sampai dengan 3 menit. Nah, jadi ini untuk pemula yang boleh dilakukan. Kalau untuk yang expert ahli, seperti saya, boleh untuk jebur di kolam seperti yang tadi demonstrasikan. Tapi untuk pemula, jangan. Cukup ini saja. Buktikan. Anda latihan setiap hari atau seminggu 3 sampai 5 kali, maka segar sekali rasanya. Lalu pertanyaannya bagaimana bagi mereka sedang menderita masalah, misalnya kayak saraf, autoimun, dan sebagai jenis autoimun, gitu kan, seperti RA, rheumatoid arthritis, kemudian gout, ya, yang sudah pembengkakan pada jari-jari dan sebagainya, maka boleh atau tidak? Boleh, tetapi jangan pada area yang sakit. Jadi misalnya yang direndam adalah kakinya dulu, ya kan? Atau mungkin wajah 30 detik sudah cukup, atau kaki 30 detik sampai 1 menit sudah cukup. Jangan area yang sakit. Lalu kemudian diukur kekuatan atau kemampuan jumlah esnya. Jika dirasa terlalu dingin sekali, maka boleh dikurangi. Boleh dikurangi. Oke, jelas seperti itu ya. Jangan terlalu lama. Nah, kadang-kadang 3 menit ini juga bagi sebagian kulit kulit orang begitu menjadi sangat berat sekali, sensitif. Maka silakan porsi esnya boleh dikurangi, atau Anda lihat jika sudah rasanya seperti biru-biru, maka segera diangkat. Boleh dikurangi durasinya, maka pelan-pelan bisa dinaikkan. Nah, ini cara yang gampang untuk mendapatkan manfaat seperti ini. Menurunkan gula darah, membakar lemak, meningkatkan protein HSP, meningkatkan dopamin, meningkatkan fokus, mindfulness, mitokondria biogenesis, dan sebagainya. Banyak sekali. Tapi tetap syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tidak ditelan mentah-mentah. Saran saya, Anda pelajari dulu detailnya, pelajari dulu jurnal-jurnalnya, batasan-batasannya, apa yang boleh dan yang tidak, bagaimana sebagai pemula, kemudian mulai dari yang paling rasional, yakni yang jumlah esnya disesuaikan dulu. Kalau perlu beli alat ukur temperatur, ya kan? Kalau yang ekstrim itu antara 3 sampai 5 derajat. Itu kemarin saya 6 karung, 6 karung es itu 3 sampai 5 derajat kurang lebih, atau rata-rata antara 5 sampai 10 derajat, atau bisa saja antara 10 sampai 15 derajat. Untuk yang pemula itu bisa sekitar antara 10 sampai 15 derajat dulu. Kalau yang menengah itu antara 5 sampai 10 derajat. Kalau yang sudah expert, yang punya nyali, ya, itu biasa rata-rata antara 3 sampai 5 derajat. Nah, seperti itu. Ya jelas ya. Jadi tetap harus semua solusi yang berbasis tanpa obat ini Anda mesti harus hati-hati pelajari ilmunya dulu. Lalu mencoba secara rasional. Lalu ajak berdiskusi. Atau ikut di grup atau kelas yang di dalamnya mengajarkan itu. Nah, di Indonesia itu tidak banyak kelas olah nafas atau kelas-kelas tertentu yang mengajarkan untuk materi cold exposure ini atau rendam es ini. Salah satunya adalah OMG.
Ya, jadi kalau saya tulis di sini, di Indonesia mungkin hanya kelas-kelas OMG yang mengajarkan intensif mengenai latihan berendam es ini. Di tempat lain nggak ada. Coba aja cari, tempat lain nggak ada. Yang intensif loh ya. Mungkin di tempat lain ada tapi sesekali. Kalau di intensif, intensif itu artinya terintegrasi dan menjadi bagian yang dilatih terus-menerus oleh peserta. Tentu kita buat secara rasional supaya mereka mendapatkan manfaat tanpa harus terjadi cedera. Dan alhamdulillah sejak 3-5 tahun terakhir kita memperkenalkan es itu tidak ada masalah yang berarti dan nyaris 0% kejadian-kejadian yang berbahaya. Nggak ada. Kenapa? Karena kita selalu kasih batasan. Ini batasannya. Dan ini aman. Tidak membuat Anda cedera atau sakit. Ini aman. Apalagi ditambah dengan jika peserta itu mengalami masalah karena terlalu dingin, boleh dikurangi dulu. Jelas ya. Jadi kalau pakai diukur, 3-5 derajat itu untuk ekspor, 5-10 derajat itu rata-rata ya kebanyakan ya untuk yang menengah lah begitu kira-kira begitu. Kemudian 15-20 derajat itu untuk pemula kalau pengen diukur. Nah, begitu. Maka Anda dapat manfaat sebanyak ini. Oke, jelas sampai sini ya. Bersama dengan di sini kita ketemu lagi mengenai penjelasan cold exposure lebih rinci lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.